Hey Hope, Sobat Jokowi Official. Gimana Gus kabarnya? Hari ini saya berharap kalian selalu sehat-sehat, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa selalu push vitamin, jaga kesehatan karena cuacanya lagi kurang baik. Cuacanya hujan Gus, November biasalah. Oke, seperti biasa Gus, jadi kita ada di kolam filter kesayangan kita, ya kan? Alik, ini kita sambil kasih makan. Hari ini Gus, kita nggak lagi bahas ikan koi, melainkan ini nih yang sedikit mungkin baru kali ini saya ingin membahas rahasia kolam filter jernih itu apa Mas? Nah itu Gus, kita akan membahas rahasia kolam filter biar jernih. Yang pertama-tama kalau kita membicarakan kolam filter, itu pasti di dalamnya ada komponen yang berupa pompa. Ada juga medianya air. Ada juga media filter. Dan media filter pun juga berbagai macam. Jadi di sini yang saya bahas adalah apa yang saya punya di sini selama kurang lebihnya beberapa tahun ya pakai media filter ini. Emangnya apa sih media filter yang saya pakai gitu kan? Nah ini Gus, bisa dilihat kualitas airnya. Emangnya apa sih yang dipakai media filternya? Mungkin pertanyaannya gitu. Ya iyalah Mas, kita kan lagi membahas media filter gitu kan. Jadi ini Gus, ini kita buka yang pertama-tama media filter apa yang saya gunakan. Kita buka dulu Gus. Nah itu, ini chamber, dalamnya ada chamber. Yang pertama adalah chamber di mana penempatan pompa. Ini isinya pompa, gak ada media filternya. Jadi kosong, cuman pompa. Kita buka dulu Gus semuanya. Oke, jadi beberapa sudah saya buka tutup chambernya. Saya buka beberapa Gus, karena kita ambil sampel cukup satu saja yang di sini. Karena semuanya sama, media filter yang saya gunakan dan sistemnya juga sama. Ini saya ceritakan dulu, ini kurang lebihnya 1 bulan sudah tidak di backwash. Insya Allah besok saya backwash ini. Nah penampakannya seperti ini Gus, media filter yang 1 bulan itu tidak saya backwash. Nah ini media filter apa Mas yang dipakai, apa aja yang dipakai kok tetap jernih meskipun 1 bulan itu di backwash dengan kapasitas ini Gus. Ini kalau saya kasih pakan itu banyak Gus ini Gus. 1 bulan loh kayak gini. Sebentar, ini apa? Jaringnya mengganggu. Wait, kita tempatkan sini dulu. Nah, oke kita lanjut ke pembahasan media filter. Media filter yang saya gunakan adalah batu gombong atau batu apung. Ini Gus, ini kedalaman itu lebih dalam dari kolam utama. Jadi media filter kolam ini tidak hanya 2 chamber ini, melainkan di sini Gus sebenarnya Gus. Ini, tapi tidak saya buka karena saya sendiri Gus. Waduh. Soalnya sama ya. Media filter yang saya gunakan full batu apung atau batu gombong. Itu biasanya sama aja, penyebutannya yang beda. Saya nggak pakai yang namanya Jepmet, batu zeolit, kristal bio. Saya nggak pakai Gus. Jujur saya tidak pakai. Yang hanya saya gunakan hanyalah batu gombong. Nah, mungkin ada pertanyaan kok bisa ya Mas ya, hanya batu gombong tapi kok jernih gitu.
Ya ini buktinya gitu, ini jernih. Dan sebenarnya rahasia kolam filter jernih itu bukan terletak pada apa yang di media apa, bukan terletak pada apa media filter yang digunakan, Gus, melainkan skema filtrasi yang baik dan benar. Nah, itu rahasianya. Jadi pada sistem filtrasinya. Jadi kalau sebagus apapun media filter yang digunakan, kalau sistematis filternya kurang baik, ya tidak hasilnya tidak sempurna gitu, Gus. Semisal kolam segini, ini ukuran kolam 3,5 kali 5 meter. Chambernya hanya 1 meter kali 1 meter, ya tidak maksimal. Ya bisa, mungkin kalau kena pakan hanya bertahan beberapa minggu atau beberapa hari, air sudah kotor lagi. Dan resikonya kita harus capek-capek, bahkan setiap hari atau mungkin setiap minggu itu kita bersihin media filter, kan capek, Gus. Gitu kan? Yang saya sarankan di sini adalah luas chamber minimal 30% dari luas kolam utama. 30% dari luas kolam utama, Gus. Jadi katakanlah semisal ini 3,5 kali 5 meter untuk kolam utamanya, chambernya minimal ukuran 2 meter kali 3 meter. Kedalaman semisal di kolam utama 1 meter, di chamber harus memiliki kedalaman yang dimana melebihi setengahnya. Suatu contoh, di sini 1,5 tingginya atau kedalamannya, chambernya harus 2 meter atau minimal 1,8. Itu, Gus. Bisa dimengerti ya, Gus? Jadi itu rahasianya. Lalu untuk perawatannya, semisal kolam baru, ini kita sambil istirahat, sambil duduk-duduk santai, aman, enjoy, Gus. Seperti biasa, jangan lupa ngopi. Anda semua sambil senderan, sambil sebat saja. Kita sambil kasih makan ikan, kita sambil belajar bareng. Kita tadi udah sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Jadi itu untuk perawatan airnya itu yang saya gunakan ketika kita ambil contoh kalau kolam ini itu kosong, nggak ada ikan ya, kolam baru. Itu 1 minggu setelah kolam jadi atau aciannya udah kering, atau kalau pakai catnya udah kering, itu kolam kita rendam dengan air, bisa diberi PK, bisa diberi pelepah pisang. Itu minimal 5 hari untuk menghilangkan bau cat atau bau acian. Lalu setelah semisal 5 hari sudah kelar, baunya udah hilang, air kita kuras full, kita ganti lagi dengan air yang baru. Kita putar sambil kita kasih garam ikan atau garam grosok. Garam grosok itu yang itu loh, Gus, yang kasar itu loh. Jangan pakai garam dapur, jangan pakai garam yang beriodium ya. Lalu diberi bakteri starter. Kalau bakteri starter yang saya gunakan pada setiap kolam-kolam di sini itu adalah bakteri starter yang dimana dari Yakult. Kolam kapasitas ini 3,5 kali 5 itu saya kasih 2 Yakult. Penempatannya bisa di chamber, bisa juga di kolam utama langsung. Kalau lebih merekomendasikan yang mana bakteri starter yang bagus, ya saya merekomendasikan apa yang saya pakai, karena ini bukti nyata dan prakteknya alhamdulillah ikan aman. Logika saya gini, Gus, kalau saya pakai Yakult, dimana juga kita itu sebagai manusia juga mengkonsumsi Yakult itu sendiri, jadi insya Allah aman. Jadi saya itu lebih berpikir yang sederhana aja dan mudah didapat juga. Jadi kalau merekomendasikan bakteri starter yang mana,
saya merekomendasikan Yakult. Bukan berarti bakteri starter yang lain tidak bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk rahasianya sebenarnya yaitu Gus, treatment air pada kolam di awal pembuatan kolam, sistem filtrasi. Nanti tentang sistem filtrasi itu akan saya cantumkan gambarnya dari samping. Ini pakai sistem tarik. Jadi pompa dari bottom drain, air masuk ke chamber kontrol, lalu masuk ke chamber lainnya sampai ke pompa lagi, baru air ditarik keluar. Jadi seperti itu kalau sistem tarik. Hampir sama dengan akuarium. Nanti saya kasih sampelnya. Kalau sistem dorong, itu pompa mendorong air menuju media filter dulu. Jadi melewati media filter dulu baru ke kolam. Tuh, dan ini yang saya pakai sistem tarik. Di mana penempatan pompa setelah melewati media filter. Itu Gus. Oke. Yang saya pakai full batu gombong dan saya tidak pakai lampu UV. Wah, asiknya di sini nih, saya tidak pakai lampu UV tapi air bisa jernih, alhamdulillah. Jadi itu ya Gus. Jadi minimal chamber itu harus 30% dari luas kolam utama. Terus yang kedua, media filter yang kita gunakan. Jadi kalau saya merekomendasikan ya pakai batu apung, dimana harganya juga tidak terlalu mahal, kualitasnya juga bagus. Ya, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Bukan berarti saya bilang seperti itu lalu media filter lainnya itu tidak bagus, enggak. Hanya setiap media filter ada kekurangan dan kelebihan. Kalau batu apung sendiri itu kekurangannya menurut saya hampir tidak ada. Iya, hampir tidak ada. Soalnya kita ketika kita backwash itu kita cukup cabut saluran pembuangan, kita semprot dari atas sudah kelar. Enggak kita pakai angkat-angkat, enggak. Gitu ya Gus. Tapi kalau batu zeolit itu harus kita angkat, harus kita bersihkan untuk menetralkan lagi. Gitu Gus. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini sama ini. Media filter yang saya gunakan sama, hanya saja ini sistem arus, nggak pakai water wall, enggak. Luas kolamnya juga sama, 30% dari luas kolam utama. Penampakan dari atas seperti ini. Oke Gus, jadi cukup untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika memang ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like Gus kalau memang videonya bermanfaat, dan jangan lupa di share kalau memang ada saudara-saudara yang membutuhkan informasi seperti ini, teman-temannya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, dukung terus Jokowi Official di video-video berikutnya. See ya, bye.